Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah berkenan untuk kembali terhubung bersama Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik lagi kartu tarotnya untuk membaca updatean energi love life untuk September ya. Bagi kamu yang Sun, Moon, Rising, Venus-nya berada di Leo ya. Namun seperti biasa, sebelum mulai tarik kartu tarot, wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya Mari di sini akan vice versa. Tarikan energinya ke bolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke? Baik. Langsung aja kita mulai. Situasi yang akan kamu hadapi bersama dengan dia untuk di sepanjang September 2022 ini adalah set gitu ya. Queen of Pentacles, dan kemudian di situ ada energi dari Page of Wands, tetapi kartunya kondisi kebalik ya. Mari tarik dulu. Four of Swords ada di sana. Kemudian hadir lagi energi dari Six of Wands. Kemudian di situ hadir energi dari sedang memasuki masa atau fase perenungan. Beberapa mungkin di sini ada dalam kondisi tidak ingin terburu-buru, tidak ingin tergesa-gesa dalam menyikapi apapun yang terjadi dalam hubungan ini gitu ya. Mulainya ada kayak yang menanggapi hidup ini atau relationship ini dengan cukup serius gitu ya. Tetapi seriusnya di sini tuh kayak kepengen harus mengambil langkah bijaksana gitu loh ya. Jadi yang tidak lagi mengedepankan nafsu, mengedepankan hasrat ya, terpacu oleh ego, udah nggak mau lagi nih nanti untuk di bulan September gitu ya. Tunggu Mari lihat dulu ini ada pertimbangan apa di sini. Oke. Ya. Baik. Oke. Jadi kalau Mari lihat untuk beberapa di antara kaum Leo, ini kok kayaknya kayak mengasih signal yang aneh-aneh ya kepada pasangan. Ini aneh-anehnya dalam tanda kutip tentu saja. Kayaknya ada pemikiran yang lumayan dalam di antara kalian berdua tentang isu yang sedang kalian hadapi di dalam relationship ini. Gitu ya. Nah, beberapa di antara kalian kok kayaknya kepingin mencari opsi lain, bukan hanya dengan dia saja gitu ya, tetapi ya jangan-jangan aku ketika melakukan ini tuh lebih bahagia daripada bersama dengan dia. Nah, yang model seperti itu mungkin beberapa di antara kalian, walaupun katakanlah di sini ada beberapa yang putus koneksi ya, putus komunikasi, tapi bukan berarti bahwa ternyata kalian berdua ini telah benar-benar usai, telah benar-benar selesai. Jadi kok kayak ada jeda di sini ya. Ada perubahan yang tadinya intim, yang tadinya hangat. Nah, nanti untuk bulan September hubungan ini tuh agak dingin, agak slow, lebih tenang, lebih senyap. Nah, kayak gitu ya. Energi apinya di sini kok kayaknya tidak membara gitu loh, ya. Makanya Mari katakan ini kok kayak agak dingin nanti ini untuk di bulan September, atau jangan-jangan beberapa di antara kalian dari bulan 8 ini udah mulai keras satu energinya, ada perubahan-perubahan di sini. Nah, kayak gitu. Ada seperti ketidakpastian, tetapi dalam ketidakpastian ini justru sedang mengambil jeda untuk memastikan diri. Nah, kayak gitu ya. Jika melihat dari pasangan dia tidak memberikan kepastian, nah maka diri ini mengambil peran untuk memberikan kepastian kepada langkah berikutnya gitu.
Ya, karena oh ternyata ini tidak bisa diharapkan dari dia. Aku bisa memiliki sebuah kehidupan itu yang tenang, yang damai dan bahagia dan segala macam. Nah kayak gitu. Maka dari situ mulai menarik tanggung jawab kepada diri sendiri. Gitu ya. Yang intinya kalau mari lihat ini mencari yang terbaik. Gitu ya, mencari yang terbaik. Nah, makanya beberapa di sini ada yang dalam proses healing. Ini nampaknya energi dari pasangannya kamu ya Leo ya. Dia di situ mulai healing gitu loh. Mungkin kamu agak bingung sedikit, ini orangnya kenapa kok tiba-tiba dianya berubah gitu ya. Atau mungkin itu menjadi pertanyaan dari pasangannya kamu ini atau seseorang yang kamu pikirkan ini. Nah gitu. Jadi kayak koneksi di antara kalian berdua ini sama-sama bikin jarak dulu. Ketika dia diam, kamu juga membebaskan dirimu dari pikiran-pikiran tertentu, gitu ya. Katakanlah dari kecurigaan tertentu kepada dia, gitu ya. Katakanlah di situ mungkin rasa ketidaknyamanannya kamu atas diamnya dia. Nah, begitu juga dia sebaliknya. Begitu juga dia sebaliknya. Nah, gitu ya. Beberapa di antara kalian mungkin telah berani untuk ngomong, ayolah kita selesaikan saja dulu, gitu ya. Kita berhenti saja dulu gitu. Nah sebenarnya kalau kamu ngomong seperti itu, pasangan kamu dia antara terima sama nggak terima ini gitu ya. Jika kamu ternyata memilih jalan hidupnya kamu yang berbeda dan tidak melibatkan dia di situ agak susah untuk menerima. Tapi walaupun demikian secara dia mau tidak mau gitu kan, dia harus menghormati, menghargai keputusannya kamu, dan juga di situ dia harus kembali fokus. Apalagi kalau dia di sana ternyata sakit banget untuk menghadapi perubahan di dalam hubungan kalian, maka dia akan mengambil sikap untuk lebih mencoba healing dulu gitu ya. Dia mencoba untuk self love dulu. Nah gitu, untuk self love. Tapi ya jika ada kemungkinan untuk kembali berkomunikasi dengan kamu atau mungkin terhubung dengan kamu, dia saya rasa di situ secara halus akan menunjukkan penolakannya dia ya. Kalau ternyata kamu bilang ayo kita jeda dulu gitu. Atau mungkin kamu tidak bilang, tetapi kamu secara langsung menunjukkan dengan perbuatan-perbuatannya kamu kepada seseorang ini. Ada penerimaan sekaligus penolakan. Kayak mana tuh ya? Kok kayaknya agak bertubrukan di situ bahasanya ya. Maksudnya mari kayak gini. Kalau dia untuk mengganggu gugatnya kamu, maksudnya jika dia mau bikin kehebohan karena kamu diam sama dia, itu enggak. Itu maksudnya mari. Pedih-pedih menerimanya. Pedih itu kan berarti penolakan ya. Tetapi lantas di situ dia enggak melakukan apa-apa untuk katakanlah di situ menarik kamu gitu ya, secara frontal, secara terang-terangan gitu, nggak ada. Tapi mungkin ya ngasih signal-signal halus, signal tipis-tipis lah gitu bahasanya ke kamu. Nah itu kalau kamu jeli, kamu akan bisa melihat itu. Dalam diam itu pun sebenarnya signal ya. Misalnya lah dia ini ternyata kamu ketahui, oh nggak ada nyindir kok, nggak ada nge-mention kok gitu ya. Tapi dalam diam itu juga sebuah tanda bahwa aku tuh sesungguhnya nggak bersepakat dengan kamu gitu, dengan keputusannya kamu. Nah di sana, karena gini, mungkin orang ini kayak udah menganggap dengan kamu itu sebuah hal yang cukup dalam. Gitu ya, ini hubungan yang cukup dalam. Jadi bagaimanapun kamu melihat seseorang ini bersikap sama kamu, tapi sesungguhnya dia di situ serius ya ngejalanin hubungan ini dengan kamu. Serius banget dia tadinya di sini. Lihat itu ya, dilihat dari energi kartunya. Itu kok kayak
dia mempertimbangkan secara dalam kamu dan dia, hubungan kamu dengan dia, gitu. Jadi ini bukan seperti hubungan cinta-cinta monyet kayak gitu ya bagi dia, enggak. Ini sebuah hubungan yang atau dalam hidupnya dia ya, dalam kehidupan pribadinya dia itu udah memikirkan sesuatu hubungan yang bermakna, bukan hanya sekedar seneng jalan, sekedar suka nempel, udah nggak kayak gitu dia, gitu ya. Yang lebih cari mana nih hubungan yang konten gitu, mana nih hubungan yang memang bisa berselaras satu sama lain gitu. Dan saya rasa pencarian itu ya dia cari gitu ya, pencarian dia itu dia lihat apakah ada di dalam relationship kamu bersama dengan dia. Nah di sana ya. Sementara kamu di sini mungkin antara meragu juga iya. Jadi kok agak kayak gamang-gamang ini. Mari lihat, bukan hanya kamu aja yang gamang lihat dia, tapi dia pun gamang lihat kamu. Gitu ya. Jadi kok kayak ini hubungannya sama-sama pribadi dua orangnya bisa kayak yang sama-sama rentan di sini. Gitu. Sama-sama rentan dan kayak semangat untuk bersamanya untuk di bulan September ini kok rasanya itu tipis banget apinya, tipis banget semangatnya gitu ya, kecil semangatnya di sini. Beberapa kayak ngerasa ada kepesimisan gitu ya, entah apa ini isu yang sedang kalian alami ya nanti untuk di bulan September, entah apa motif-motif di balik layar ya, sehingga kok kayaknya yang satu mumet pikiran, yang satu ndak tenang perasaan gitu. Dan yang ianya ini tidak dikomunikasikan secara langsung. Kalau kamu mau komunikasi sama dia sekiranya gitu ya, tiba-tiba dia berubah sama kamu gitu, kamu mau komunikasikan ada apa, nah dia di situ kayak bisa menutup dirinya dia. Sebaliknya apabila dia juga punya pemikiran tertentu kepada kamu, dia di situ tidak bertanya, tetapi malah dia kayak yang sibuk mencari jawaban dalam olah rasanya dia kepada kamu, gitu ya. Ini orang bisa kayak yang menilik balik ke belakang tentang hubungan kalian, gitu. Dia kayak yang memanggil kembali memori-memori ke belakang tentang hubungan kamu bersama dia. Nah di sana. Jadi ini kok kayaknya sedang terlempar ya ke masa lalu, tidak hidup dia di masa sekarang ini perihal hubungan kalian. Nah kayak gitu ya. Jadi ada masalah besar, tetapi sekaligus di situ masalah besarnya ini kayaknya disenyapkan. Gitu ya. Aduh, mudah-mudahan bisa paham ya. Mudah-mudahan bisa mengerti apa coba mari sampaikan di sini ya. Nah, tapi intinya ada kepasifan di antara kalian berdua, atau tanpa disadari kalian berdua ini kayak punya energi saling tolak menolak, walaupun dia sesungguhnya itu tidak punya niatan untuk menolak kamu. Bahkan keinginannya dia untuk bersama dengan kamu itu ada, walaupun tidak dalam waktu dekat. Nah, kayak gitu ya. Karena apa? Tidak dalam waktu dekat. Ya, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari sisi dianya, gitu ya. Kehidupan dia pribadi ataupun dia mempertimbangkan dari sisi kamu. Tapi jika ini ditilik masuk ke dalam jiwanya dia, adakah keinginannya dia untuk membersamai kamu, berkasih sayang dengan kamu, Leo? Ada gitu. Bahkan keinginannya dia itu, mari lihat, bisa tuh jauh lebih besar daripada keinginannya kamu. Beberapa di antara kalian berdua justru yang kayak apa ya, kayak yang mau menolak dia gitu.
Kamu kayak yang mau menolak dia, gitu ya. Kamu di sini kayak kelihatan seperti yang mungkin banyak hal yang bisa kamu beri kepada pasangannya kamu ini, kasih sayang, perhatian dan segala macam. Bisa banyak hal yang kamu beri. Tapi justru di sini kamu mengambil langkah untuk bulan September ini lebih kepada arah udah deh aku nggak usah kasih, gitu ya. Udah deh aku nggak usah beri. Atau setidaknya energinya vice versa, aku nggak mau dia lagi dalam hidupku, gitu loh. Aku nggak mau cinta dia lagi, aku nggak butuh dia lagi, gitu. Ada ujar-ujar seperti itu, aku nggak butuh, aku nggak mau, gitu. Aku nggak mau nunggu dia, tetapi hati menunggu. Pikiran, ucapan bisa bilang aku tidak mau dengan dia, tetapi hati menunggu, hati masih mau. Nah gitu, makanya mari katakan ini kok kayaknya ada masalah yang lumayan gitu ya, nggak ngerti lah ya, tapi kayaknya lumayan mengganggu banget ya dalam perjalanan hubungan kalian ini, ganggu banget gitu. Bikin perasaan keduanya ya tadi kayak mari katakan pikiran dan perasaan kok di sini jadinya keganggu gitu ya, terdampak kayak gitu. Tetapi tadi kalau untuk dibawa ini hubungannya heboh banget, enggak. Heboh banget di sini tuh enggak. Nah kayak gitu ya. Tapi ya kalian kaum Leo itu biasanya orang-orang yang kayak berani ya menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Nah mungkin kalau boleh mari ngasih saran, ini kan ada nih ya, ini berdasarkan tarikan energi ya, ini kan kondisinya hati kamu tuh kayak yang stuck dengan dia, walaupun mungkin nanti secara kamu tidak sadar, tapi semoga kamu sadari, nanti kamu akan ada banyak berkata-kata kepada seseorang ini, gitu ya. Dalam kamu berkata-kata itu, ada muatan bahwa kamu tidak membutuhkan dia. Tapi dikembalikan lagi kepada ini gambaran tentang hatinya kamu ya, yang masih menunggu di sini. Kalau mari bilang semakin awas kamu ya, semakin berhati-hati kamu, jangan nanti ucapan-ucapan yang kamu keluarkan kepada seseorang ini atau tindakan-tindakan yang kamu tunjukkan kepada seseorang ini justru bikin kamu kecewa. Saya lihat begini, ya, kamu bersepakat dululah dengan dirimu sendiri, kamu sebenarnya mau apa. Kamu jujur aja kepada dirimu, jikalau kamu memang masih menginginkan dia, ya minimal di situ kalau kamu tidak mau berupaya untuk bisa dapetin dia, minimal kamu jangan menggagalkan niatan hatinya kamu tuh untuk menerima cintanya dia. Nah, kayak gitu ya. Karena di sini masih ada keputusan yang menggantung. Sebenarnya hatimu ini mau apa? Mau dapetin apa dari dia? Gitu. Masih menggantung di sini. Kamu belum bisa dikatakan benar-benar mampu tanpa dia. Tetapi ya itu tadi, bisa kalian itu kayak yang semakin meyakinkan dia untuk meninggalkan kamu gitu. Nanti takutnya kamu menyesal suatu saat. Gitu ya. Tetapi kalau kamu pikirkan, oh ya udahlah, memang kok kayaknya beberapa di antara kalian mungkin sudah yang aku mengorbankan lah ya hubungan ini, aku mengorbankan segala apa yang telah aku lakukan dalam hubungan ini demi bisa membuka lembaran hidup baru. Memang sakit ya sakit, tapi ya kayaknya itu yang lebih terbaik. Oh ya, berarti kalau begitu semakin semangatin dirimu, semakin kuatkan dirimu untuk ya benar-benar
bisa melangkah di sana gitu ya. Soalnya ini masih ada lagian energi dari Page of Wands, kondisinya kebalik. Seseorang itu gambarannya masih belum yakin apa yang harus dia lakukan gitu ya. Ada bisa gerak-gerak impulsif yang justru ditunjukkan dalam hubungan ini, namanya sesuatu yang impulsif ya, sesuatu yang tanpa pertimbangan-pertimbangan, itu ya tentu saja hasilnya ada kemungkinan ya akan membawa penyesalan untuk di masa depan. Oke, baik ya. Jadi kalau kamu masih menginginkan dia, justru yakinkan dia. Tapi kalau kamu tidak mau meyakinkan dia, lebih cocok kamunya di sini diam aja, nggak usah banyak kata-kata ya. Kalau memang nggak mau mengusahakan sesuatu, karena secara tidak sadar kamu dalam berkata-kata itu bisa justru lebih meyakinkan seseorang ini untuk menjauh, semakin menjauh dari dirimu gitu. Karena kan mau kita itu ngomongnya gini, kalau kamu memang mau putus dari aku, ya udah bilang aja, aku juga bisa kok tanpa kamu. Kadang-kadang kita mau yang kayak gitu ya. Nah, itu kan justru kok kayaknya mancing-mancing orang gitu. Tapi kalau memang hati kita itu udah siap 100%, bukan hanya karena dorongan emosinya kita aja yang bilang, aku ternyata bisa kok tanpa kamu. Gitu ya. Kalau tanpa emosinya kita, tapi kita bilang, iya aku mantep bisa pergi, bisa tanpa dia gitu. Nah, baru kita ngomong yang seperti barusan Mari ucapkan tadi gitu. Tetapi kalau kamu di sini masih kayak yang meragu-ragu tentang dirimu, ya apakah bisa tanpa dia atau enggak, lebih bagus kamu tuh memacu saja dirinya kamu untuk jalan di satu arah gitu ya. Oke, baik. Biar jangan mempersulit-sulit diri kamu sendiri, itu maksudnya Mari. Baik ya, Leo, dalam pembacaan kita kali ini itu diwarnai oleh energi dari Pisces. Ya, ini Pisces, ada Pisces lagi di sini. Jadi orang-orang Pisces ini bisa kadang-kadang tuh orang-orang yang agak-agak bingungan. Sebenarnya orang-orang energi-energi kebijaksanaan di sana ya kalau gambaran energi Pisces. Tapi ya kadang-kadang antara ilusi, perasaan, gejolak ya, gejolak perasaan itu kadang-kadang mempengaruhi dengan kuat dan itu bisa seperti yang bikin problem ya untuk di masa depan. Nah, kemudian di situ ada energi dari Gemini, hadir energi dari Scorpio, oke, hadir energi dari Leo, hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, hadir energi dari Virgo, ya, energi dari Virgo. Capricorn juga ada di sana. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.